حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwata illa billah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, saya pikir tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita, umatnya Rasulullah, umat al-Islam, daripada apa yang kita rasakan di detik-detik seperti ini. Sebentar lagi kita juga akan masuk pada satu momentum tahunan, momentum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa cinta Allah kepada kita semua. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Saya pikir inilah nikmat yang harus kita syukuri bersama-sama. Allah memahami betul akan kekurangan kita. Allah memahami betul akan keterbatasan kita. Kita kata Nabi SAW, ummati ma baina sittin wa sab'in, umatku antara 60 sampai 70 tahun. Tentu ini kita terbatas dengan waktu, dan Allah begitu cintanya kepada umat Islam ini, umatnya Rasulullah SAW, menyiapkan setiap tahun ada satu bulan namanya bulan suci Ramadan, untuk kemudian kita bisa mengejar berbagai macam ketertinggalan yang kita rasakan sebagai umat Muhammad akan umat-umat sebelum kita. Subhanallah, inilah nikmat yang harus kita syukuri. Makanya Rasulullah SAW begitu seriusnya mengantisipasi masalah ini. Begitu masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, terus menerus mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami, beri barakah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, dan karuniakan kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Maksudnya apa? Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan harap kita akan bisa meraih keberkahan di bulan Ramadan kalau pada 2 bulan terakhir ini, khususnya kita di detik-detik bulan Sya'ban seperti ini, kita tidak bisa meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sibukkan diri kita sebagai persiapan menghadapi momentum Ramadan. Inilah momentum tahunan untuk melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Allah ingin memformat diri kita, ingin mencetak diri kita, ingin menggembleng diri kita untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Coba dengar ayat ini, dan ayat ini semua kita hafal. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa kata Allah? La'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Coba lihat panggilan Allah, wahai orang-orang yang beriman. Makanya kalau tidak ada iman, tidak tertarik kita untuk mendengarkan ayat ini. Sepakat para ulama, modal utama menghadapi Ramadan, menyambut Ramadan, penataan iman. Dan Nabi juga mengatakan pula kepada kita, bahasanya apa bahasa Nabi? Man shoma ramadhana imanan, pakai ke bahasa imanan. Allah juga mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Subhanallah, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kalian puasa. Supaya tidak jadi beban buat kita, Allah mengingatkan kepada kita, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban ini juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Perlu disadari, orang-orang Yahudi juga berpuasa, tentu dengan syariatnya. Orang-orang Nasrani juga berpuasa, tentu pula dengan sesuai dengan syariat kenasraniannya. Bahkan orang-orang Majusi, Hindu, Buddha, Konfusius, semuanya berpuasa dengan cara mereka. Nah, ini sebenarnya bukan beban kita, tapi Allah punya kehendak yang lebih jauh lagi. Apa kata Allah? La'allakum tattaqun, supaya kita diformat oleh Allah, dicetak oleh Allah, digembleng oleh Allah menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat karunia Allah berikan kepada kita. Saya tidak bisa bayangkan betapa banyak nanti berbagai macam karunia yang Allah berikan kepada kita yang tidak Allah berikan kepada bulan-bulan yang lain, hanya ada di bulan Ramadan. Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim?
Man shama yauman fi sabilillah, yauman fi sabilillah, zahzahallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Barang siapa berpuasa satu hari saja di bulan Ramadan, yang penting kata Nabi SAW, fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna fisabilillah? Puasa itu bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, bukan hanya menahan kemaluan kita tidak bersenang-senang dengan istri dan suami, tidak, tapi juga bagaimana kita mempuasakan kedua mata kita untuk tidak melihat apa yang diharamkan oleh Allah, mempuasakan kedua telinga kita untuk tidak mendengarkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, mempuasakan lisan kita. Tidak ada kamusnya orang berpuasa berbohong, mengumpat, memfitnah, mengadu domba, menggunjing orang, ditahan. Kita totalitas di bulan Ramadan, puasa mata, puasa telinga, puasa lisan, puasa pikiran, termasuk juga puasa perut dan di bawah perut. Ini makna fisabilillah. Satu hari saja, apa kata Nabi? Itu kata Nabi, ganjarannya, pahalanya Allah pasti menjauhkan wajah orang itu dari jilatan api neraka perjalanan 70 tahun. Simak para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 70 tahun satu hari. Lalu bagaimana kalau satu bulan? Kalikan saja 30, berarti Allah akan menjauhkan kita dari jilatan api neraka perjalanan 2100 tahun. Ini tahun ini. Bagaimana tahun-tahun yang sudah kita lewati? Artinya ini momentum tahunan yang sengaja Allah berikan kepada kita, yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelum kita. Dan inilah itu cara Allah pula untuk melatih sejauh mana komitmen kita tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa la'allakum tattaqun, na'am, mencetak kita menjadi manusia yang bertakwa. Apa maknanya? Ini rohani kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan diformat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada iman dalam hati. Quran dibaca, zikirnya jalan, malamnya kita salat tarawih dan lain sebagainya. Dengan puasa Ramadan terformat pula akal pikiran kita, tertarbiyah otak kita jadi cerdas. Tidak ada kamusnya orang di bulan Ramadan banyak tidur. Tidak ada kamusnya orang di bulan Ramadan main YouTube terus menerus, membuka sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Otaknya dimaksimalkan untuk membaca Al-Quran, mendengarkan pengajian di pagi hari, pengajian tarawih, pengajian habis salat duhur, dan pengajian-pengajian yang lain. Jadi cerdas kita. Di madrasah Ramadan pula, dengan puasa ini terformat pula akhlak kita. Karena dengan puasa ini dilatih kejujuran kita. Dengan puasa ini dilatih pula kesabaran kita. Dengan puasa ini dilatih pula kedisiplinan kita. Bahkan dengan puasa ini muncul rasa cinta dan mahabbah karena kita merasa lapar, merasakan derita yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sekian bulan, sekian tahun tidak pernah merasakan makan enak, minum yang enak dan lain sebagainya. Dan kita lewat puasa ini satu bulan digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat madrasah Ramadan dengan puasa ini, hati kita jadi jernih, pikiran kita jadi cerdas, akhlak kita indah dan memukau, dan insya Allah fisik kita pun juga akan sehat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la'allakum tattaqun. Para pemirsa, mudah-mudahan ini jadi perenungan buat kita semua. Insya Allah Ramadan tahun ini lebih berbobot daripada Ramadan yang sudah lewat. Puasa kita semakin berbobot, semakin berkualitas, terhindar dari berbagai macam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu bulan penuh kita lalui. Malamnya kita tahajud, Qur'annya kita baca, munajat dan doanya kita lantunkan terus kepada Allah. Saya yakin satu bulan ini dosa-dosa kita semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.